Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini, Kamis 30 Juli 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno resmi membuka Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Piala Gubernur Tingkat Provinsi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Ajang yang menjadi rangkaian ulang tahun Jakarta ini untuk pertama kalinya digelar berjenjang dari tingkat kelurahan. Rano berharap MTQ mampu melahirkan generasi berintegritas serta memperkuat pembinaan Al-Quran di tengah masyarakat. Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Pusat kembali menyegel bangunan rumah kos 6 lantai di kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Bangunan ini disegel untuk kelima kalinya karena melanggar izin bangunan yang seharusnya hanya 4 lantai. Untuk bisa melanjutkan pembangunan, pemilik harus melengkapi perizinan bangunan dan gedung serta menaati aturan yang ditentukan. Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Sosial dan Dispora membahas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027. Dewan meminta agar anggaran difokuskan pada program manfaat langsung serta mengurangi kegiatan seremonial. Selain mempercepat pembaruan data bansos, Dewan juga mendorong perbaikan gedung olahraga yang tidak layak secara bertahap. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, pernah nggak Anda panik karena lupa membawa kartu uang elektronik? Atau saldo Anda tiba-tiba habis saat mau naik MRT? Kini Anda tidak perlu khawatir lagi. Naik MRT Jakarta sekarang jauh lebih praktis karena Anda sudah bisa menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Inovasi ini sekaligus menjadi yang pertama di Indonesia untuk layanan transportasi publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan sistem pembayaran kartu kredit nirsentuh, EuroPay, Mastercard Visa atau EMV Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta. Dengan sistem ini, pengguna MRT kini langsung melakukan tap-in menggunakan kartu kredit seperti Visa maupun Mastercard. Sistem nirsentuh disematkan pada infrastruktur di setiap gate. Namun khusus transaksi nirsentuh hanya bisa dilakukan untuk kartu yang telah memiliki fitur contactless atau PayWave. Dan inilah yang akan merubah dan juga akan menarik bagi wisatawan yang berkunjung di Jakarta yang selama ini kalau mereka akan menggunakan MRT harus menggunakan kartu khusus. Sekarang dengan adanya Visa Mastercard yang bisa digunakan, mereka langsung bisa menggunakan itu. Pramono menyebut, terobosan ini menyejajarkan Jakarta dengan kota besar lain seperti Tokyo, Singapura, hingga New York. Kedepan, Pramono meminta agar sistem pembayaran kartu kredit ini juga dapat segera diperluas ke layanan transportasi publik lainnya seperti Transjakarta dan LRT. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemprov DKI Jakarta berencana menggunakan kendaraan berbahan bakar hidrogen untuk armada bus Transjakarta dan Transjabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait rencana penggunaan energi terbarukan tersebut. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah meresmikan sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirsentuh di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat. Pramono menyebut Menteri ISDM Bahlil Lahadalia
juga telah menugaskan Direktur Utama PLN untuk membahas secara detail mengenai penggunaan hidrogen pada transportasi massal seperti Transjakarta dan Transjabodetabek. Selain dukungan pemerintah pusat, pengembangan ekosistem hidrogen di Jakarta juga mendapat dukungan dari sejumlah produsen kendaraan untuk pilot project. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Menteri ESDM, Pak Bahlil, dan Pak Bahlil juga sudah menugaskan di Rut PLN untuk berbicara mengenai penggunaan hidrogen untuk transportasi di Transjakarta maupun Transjabodetabek. Sebelumnya dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong penggunaan hidrogen pada transportasi publik di Jakarta. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Darmo tentang bis, saya coba komunikasikan dengan Pak Gubernur DKI untuk memanfaatkan ini. Menurutnya hidrogen memiliki potensi jauh lebih luas, salah satunya sebagai bahan baku industri petrokimia, serta pengembangan energi bersih seperti blue ammonia guna mempercepat transisi energi di Indonesia. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Ada kabar baik nih bagi siswa yang bersekolah di wilayah DKI Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah membuka pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2026. Periode pendaftaran dibuka mulai 24 Juli hingga 5 Agustus 2026. Nah, seluruh pendataan dilakukan melalui sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, apa saja syarat dan mekanismenya? Simak informasi berikut. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.